beberapa hari tinggal di negara Eropa. Apa saja sih perbedaannya sama negara Indonesia? Nah, ingat ya, di video ini saya tidak menjelekkan atau tidak mengada-ngada ya, tapi ini dengan saya katakan dengan real ya, kenyataan aktualnya seperti itu. Nah, sisi positifnya ya, tinggal di negara Eropa atau hanya berlibur di negara Eropa, itu sisi positifnya adalah cuacanya itu kering, ya, bersih lah, ibaratnya seperti itu. Untuk polusi udaranya itu jauh ya sama Indonesia ya kalau menurut saya. Saya bukan menjelek-jelekan ya, ingat, saya bukan menjelek-jelekan atau mengada-ngada. Ini real aja fakta. Di Indonesia itu sekarang jumlah penduduknya aja banyak, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, kendaraan pun sekarang udah kayak beli kacang, yang bisa dikredit cuman ratusan ribu. Kalau motor ya udah punya motor ya, mobil juga DP berapa juta itu udah bisa punya mobil. Nah, kenapa? Jadi ya itu yang jadi masalah adalah populasi kendaraannya itu banyak, melimpah ruah dah kalau di Indonesia, apalagi Jakarta, luar biasa. Itu kalau udah macet-macetan ya jaraknya paling 5 cm gitu, ban ketemu ban. Nah, kenapa saya bilang gitu? Saya kalau dari rumah kerja nih mau ke kantor jarak 8-10 km ya, itu kalau saya udah sampai kantor saya lap pakai tisu ya, sebelum saya cuci muka nih saya lap pakai tisu. Itu luar biasa kotornya, wah luar biasa, hitam coklat itu di tisu. Tapi enggak langsung hitam itu tisu, enggak, maksudnya ya tisu itu kelihatan jelas warnanya, yang tadinya putih bersih jadi kelihatan ada kecoklat-coklatan. Kalau nggak parah-parah banget ya, jaraknya misalnya dekat itu paling coklat tisunya, agak sedikit coklat-coklat gitu. Kalau yang jauh kayak saya nih misalnya 8 km itu kalau dilap ada hitam-hitamnya, itu parah dah. Makanya di situ ya perbedaannya. Untuk di sana itu cuacanya kering. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Saya jalan-jalan kaki, saya nggak naik motor. Sama aja sih, kan saya kena ke tiup angin gitu loh, kena hembusan angin kan. Angin itu kan membawa polusi kan. Nah, polusi di sana itu di Eropa, saya coba lah pakai tisu, itu bukannya saya ngada-ngada, itu tisunya nggak kotor, hitam banget, coklat, tapi nggak coklat-coklat kayak ngedop gitu loh. Coklatnya masih coklat, nggak kelihatan, samar-samar dah untuk kotornya. Saya juga bingung. Ya itu dia, makanya kenapa rata-rata bule itu putih gitu loh. Selain cuaca, ya itu dia polusi udaranya. Itu kenapa bule-bule itu putih bersih ya. Ya mungkin menurut kalian ada sih yang belentang-belentong ya, tapi rata-rata bule itu putih gitu loh, bersih ya. Apalagi yang ngerawat ya, Indonesia juga kalau dirawat juga skincare atau perawatan juga bersih putih. Cuman kan butuh banyak biayanya kan, makeup apa segala macam, skincare yang ratusan atau jutaan rupiah ya untuk perawatan. Tapi kalau di luar negeri nggak perlu pakai skincare, airnya aja bisa diminum guys, dari keran. Saya kalau minum itu nggak usah pusing, nggak usah pergi ke supermarket beli salah satu merek air minum mineral ya di dalam galon atau di kemasan. Itu saya nggak perlu beli kayak gitu. Saya nggak pernah beli minuman di luar negeri. Saya cukup nyari keran aja. Misalnya saya ke hotel ya, udah saya ngambil dari keran, minum langsung gluguk gitu, minum, seger banget airnya. Udah bener-bener kayak di kulkas, dingin juga, sejuk gitu. Emang enak gitu. Mungkin kalau di Indonesia ya kayak di atas pegunungan ya airnya bersih ya, tapi ya itu dia, cuman kan belum tentu bisa diminum kan, harus dimasak dulu. Tapi kalau di luar negeri ya itu benar-benar bersih lah, karena udah tersaring ya, mungkin dengan bebatuan, dengan juga filter-filter ada di sana ya, dengan SDM mereka yang luar biasa ya, memikirkan suatu hal yang memang bermanfaat untuk manusia gitu. Mungkin ya itu jadi airnya bisa langsung diminum. Nah, jadi itu di jalan dimanapun saya nggak kesulitan untuk minum ya. Jadi saya cukup ngambil dari keran. Saya nemu keran udah langsung saya minum. Saya pastikan itu. Saya tinggal di Eropa berapa hari udah saya ngambil minum di pinggir jalan atau di dalam hotel, saya isi minum dulu. Gampang. Nggak keluar duit malah. Nah, itu yang pertama, cuacanya kering. Ya, sisi positifnya. Cuman kalau untuk sisi positifnya lagi ada misalnya banyak cewek-cewek cantik ya, bule-bule yang segala macam seperti itu. Mungkin kalian bakal melihat tercengang ya. Ada di Indonesia cewek cantik juga banyak, cuman kalau ngelihat ras muka kulit orang luar negeri dengan orang Indo kan beda ya. Nah,
Kalau Indonesia kan soft ya, medium lah ya, halus, ada Sunda, ada Jawa gitu ya, halus lah ya kan. Tapi kalau di luar negeri tuh kayak tipe-tipe expert gitu lah. Tipe-tipe di Indonesia juga ada yang expert, cuman ya bisa dihitung lah ya, maksudnya nggak banyak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu sekeliling kalian tuh udah nemu-nemu bule yang bukannya memang standarnya mereka gitu loh. Wih, bahkan ya mohon maaf nih, pengemis atau kayak tunawisma ya, yang nggak punya rumah, yang memang hidup di jalanan seperti kayak di Indonesia ya. Nah itu dia cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu loh, putih bersih, nggak ada yang sampai kayak, mohon maaf, kayak belentang-belentong lah, kayak kotor banget mukanya gitu, baju-bajunya juga sampai kotor, kusam gitu ya. Nah di situ tuh teman-teman tuh, itu perbedaannya. Saya aja sadar sendiri loh, saya ngelihat orang pinggir jalan aja ya, yang mohon maaf pengemis gitu ya, lebih bagus gitu loh daripada saya gitu. Maksudnya set lebih bersih nih. Minder gitu, jadi insecure gitu ya kan, jadi insecure banget gitu loh. Set kok sama dia masih bersihan dia. Kalau dilihat pribadi ya, saya ngaca sendiri, maksudnya bercermin dengan sendiri, set lebih mendingan dia daripada saya gitu, maksudnya lebih terawat lah ya, padahal dia ya seperti itu ya. Nah itulah perbedaannya, sisi positif seperti itu. Dan sisi negatifnya ya perlu kalian ketahui, yaitu makanan ya. Makanan belum tentu kalian sama rasanya, itu belum tentu kalian cocok, apalagi kalian tinggal di negara Asia ya, kayak misalnya di Indonesia nih ya. Nah itu aduh gimana ya, kalau kita kan kayak rempah ya, rempah-rempah itu luar biasa ya, sangat aduh mantep banget lah Indonesia ya. Ada nasi padang, rendang, tunjang, segala macam, sate ya, nasi uduk, itu enak banget dah, semuanya ada lah. Mohon maaf nih yang nggak bisa sebutin, soto apa segala macam ya, itu luar biasa enak banget, nikmat, rasanya tuh enak pas di lidah. Di negara Eropa itu makanan dibilang hambar kagak gitu, dibilang enak kagak cocok. Yang paling masuk ya roti ketemu coklat apa dindingan kayak begitulah, kayak roti-roti kayak gitu, coklatnya juga beda gitu loh. Nah kalau di Indonesia, kalau menurut saya ya mungkin karena udah terkenal dengan kena mecin ya. Kalau di sana itu lebih natural dan paling ke mayones lah ya, dia rasa-rasa kayak stick gitu, terus juga kayak ada santannya itu kayaknya kurang dah ya, belum bisa dibilang belum pro lah mereka tentang kalau diadu rempah-rempah dengan Indonesia. Makanya mohon maaf nih, Indonesia sempat dijajah sama orang luar negeri ya, itu seperti kayak Belanda segala macam. Dia mencari rempah-rempah dengan kekayaan Indonesia yang punya gitu loh. Ya itu dia mungkin salah satunya adalah rempah-rempah. Makanya Indonesia sempat dijajah karena ya ngambil-ngambil kayak rempah-rempah seperti itu ya. Kekayaan Indonesia yang luar biasa. Makanya tuh beruntung tinggal di Indonesia, sangat sangat happy dan senang dah gitu ya. Senang lah pokoknya, senang luar biasa, nikmatin, syukurin gitu ya tinggal di Indonesia. Saya bukan bilang di negara lain tidak bersyukur, enggak. Maksudnya di Indonesia itu luar biasa, rempah-rempahnya sangat kaya raya gitu loh. Nah, selebihnya itu makanan kalau di luar negeri itu hambar, rasanya dibilang ada rasa tapi nggak ada rasa, terus rasanya juga belum tentu cocok dengan lidah kalian ya, dengan tubuh kalian ini belum tentu masuk gitu. Ada yang mual, ada yang apa, kaget gitu ya. Saus apa segala macam juga berbeda dengan Indonesia, rasanya itu beda benar-benar. Aduh, kalau dibilang, kalau udah soal ngomong menu makan, mendingan pulang deh ke Indonesia deh, itu lebih bagus dah, pulang ke negara asal deh. Di Indonesia misalnya itu makan Indomie juga beda kok rasanya. Jadi bener-bener beda ya. Nah disitulah perbedaannya. Nah terus juga yang paling fatal ya, menurut saya paling fatal ini di negara Eropa ini, paling fatal nih kalau buat semacam untuk agama Muslim ya, terutama ya saya pribadi Muslim, alhamdulillah Islam, saya terlahir Muslim Islam. Nah ini buat non Muslim juga atau agama yang lain, mungkin kalau misalnya pergi ke negara ini juga termasuk negara yang termasuk kategori fatal juga nih. Ini nih fatalnya apa? Yaitu dimana kalian buat nyari air, buat cebok ya, buat bersih dari najis ya, kayak bekas buang air besar atau buat kencing, itu nggak ada keran kayak nozzle pencetan kayak di mall, atau nozzle kayak shower gitu ya, pencetan itu nggak ada bro, jarang gitu loh. Di Eropa tuh jarang, rata-rata pakai tisu. Waduh, ya kayak sebelum berangkat ke sana ya udah
cari cara gimana caranya bisa cebok gitu. Itu kalian apa harus saya kasih tahu caranya ya? Aduh, gimana ya, sedikit sensitif ya. Jadi gini, saya mau cari cara, kayak pergi ke hotel ya, waduh nggak ada, bener memang kagak ada gayung, kagak ada buat semprotan, itu jarang ya, ada mungkin jarang banget ya. Toiletnya juga duduk, yang jongkok kayaknya nggak ada ya, negara Eropa ya, kayaknya udah duduk semua rata-rata ya, udah modern. Itu saya nyari semprotan nggak ada, akhirnya pakai akal. Misalnya toiletnya bersebelahan dengan kamar mandi ya, misalnya sekat kaca atau akrilik ya, seperti kayak tempered glass ya. Nah, saya ceboknya nyebrang gitu. Ceboknya nyebrang, bener nyebrang, jadi kayak buat tempat mandi saya ceboknya jadi jalan. Mohon maaf nih, kayak agak sensitif. Jadi jalan dulu tuh dari habis tempat buang air besar selesai, sekiranya udah nggak ada tuh goyang-goyang dikit dah. Nah habis itu nyebrang tuh bukan nyebrang keluar, enggak, maksudnya ada di dalam kamar mandi itu dibikin 2 tempat ya, jadi disekat gitu kayak kaca, tempat satu buang air besar, yang satu buat mandi kayak bathtub atau segala macam. Nah saya nyebrang tuh, si jalan kaki tuh pindah buat untuk cebok. Kalian bayangin aja, itu yang menurut saya aduh bisa dibilang waduh bersyukur banget dah. Apalagi saya ya lahir di muslim gitu ya, memang harus dianjurkan itu bersih, bersuci gitu dari yang namanya membersihkan dari air kencing atau najis gitu ya. Kayak buang air besar tuh harus cebok pakai air mengalir gitu loh. Ini tuh di sana tuh cuma disiapin tisu gitu. Orok aja juga kalau pakai tisu juga nggak betah gitu ya kan. Biasanya ya harus dicebokin kalau bisa, dan lebih bersih kok. Kotoran apa disabunin segala macam itu lebih bersih. Nah itu akalnya adalah saya nyebrang, atau saya mempunyai akal seperti ini teman-teman. Di hotel itu biasanya ada tong sampah, tapi dia ada plastiknya. Ya, ada plastiknya. Ya dibilang jorok, tapi ini adalah alternatif ya. Jadi misalnya ada tong sampah, tapi di tong sampah itu diplastikin, tong sampahnya juga bersih ya. Biasa kan di hotel kan tahu sendiri ya, tong sampah nggak ada yang kayak di pinggir jalan gitu sampai bercecer gimana. Tong sampah juga sampai banyak noda kotor, tempat bekas makanan, tempat kayak ludah atau apa ya. Itu kalau di hotel rata-rata dibersihkan kan sama kayak housekeepingnya segala macam. Nah itu tong sampah yang diplastikin, plastiknya saya keluarin, tong sampah saya bawa ke kamar mandi. Saya cari kayak cup atau botol minum ya, saya potong itu buat cebok. Jadi itu tong sampahnya saya isi air ya, diisi air, terus sisanya saya cebok kayak gitu. Tapi jangan buat minum, kayaknya rasa kayak jorok banget kan, seperti itu. Itu triknya adalah seperti itu. Jadi masing banyak cara. Untungnya tuh makanya kita bersyukur menjadi manusia adalah diberikan akal gitu ya oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita diberikan akal ya menjadi manusia untuk berpikir gimana caranya gitu loh. Makanya kalau binatang itu kan hanya dikasih pikiran tapi nggak dikasih akal, nggak dikasih buat mikir gitu loh. Kalau manusia dikasih akal, dikasih pikiran, lo kali gini bersih nggak sih gitu, lo tuh kayak gini bagus nggak sih. Nah itu kita buat mikir, makanya dikasih jadi manusia seperti itu. Nikmatnya menjadi manusia seperti itu, kita dikasih pikiran yang untuk bisa berpikir mana yang baik. Nah saya mikir seperti itu. Saya yang pertama alternatif kalau misalnya itu saya nyebrang ke sebelah, ceboknya baru cebok dekat tempat mandi. Terus juga kalau misalnya memang agak susah atau mau lebih praktis ya adalah kalau kalian risih jalan kaki belum cebok ya kalian itu alternatifnya pakai tong sampah dibuka, pastikan tempat sampah itu bersih ya, yang tidak ada noda karena kan takutnya gatel-gatel ya. Nah habis itu kalian cebok lah pakai cup atau kayak aqua mineral tuh yang biasa tuh ada cup kecil aqua gelas ya. Nah itu kayak seperti itu, atau botol ya kalian potong atau kayak kalian belah jadi 2 buat jadi semacam kayak penampung air kayak gayung, itu buat cebok. Nah seperti itu buat teman-teman. Untuk sisi negatifnya seperti itu, sisi buruknya lah, kalau sisi gelap lah yang bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk hal-hal lain ya sama aja gitu loh. Yang makan masih nggak ada sendok, garpu masih ada. Kalau pakai tangan juga terserah, itu hak kalian kok, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu aja buat teman-teman ya. Kalau memang pengen ke negara luar negeri, apalagi negara-negara yang ya nggak mau ribet dalam pencebokan,
Ya, itu terserah teman-teman ya. Yang penting saya kasih share cerita pengalaman saya ya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, serta share komentar pada video ini. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa, salam sukses, assalamualaikum.